Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali ke Cirebon, ketemu dengan Fakih teman-teman di Fahmina. Saya ingat kurang lebih mungkin 10-12 tahun yang lalu saya ke Cirebon dan saya menemukan sebuah oase yang membahas soal gender dan Islam. Saya kira itu sebuah temuan atau sebuah oase yang sangat penting, karena ketika itu memang seperti ada pertentangan antara teman-teman feminis sekuler dengan teman-teman yang basisnya adalah pesantren. Ada semacam kecurigaan di antara kedua sisi itu. Ketika kita membicarakan soal hak-hak perempuan, soal kekerasan perempuan, terutama pada waktu itu adalah membicarakan soal kesehatan reproduksi, di mana secara gebiah uyah, secara pukul rata penyebab persoalannya ada di pandangan atau gagasan Islam itu sendiri yang subordinat terhadap perempuan. Di dalam teks terdapat ujaran atau teks-teks yang memang secara eksplisit bicara tentang subordinasi perempuan, praktek poligami, boleh memukul pada perempuan. Nah, dalam istilah Dr. Nur Rofiah, argumen-argumen tentang gender itu menantang sekali ketika kita menggali dari ajaran-ajaran agama yang berasal dari teks yang lahir pada periode tertentu dalam masyarakat yang patria. Nah, di Cirebon saya menemukan sebuah oase, tadi saya katakan, yaitu Fahmina, karena Fahmina adalah sebuah lembaga yang tradisinya adalah tradisi pemikiran berbasis teks, yang kebetulan pada waktu itu memiliki seorang pemimpin, Pak Kiai Hussein, dan partnernya, fakihnya. Nah, saya pada waktu itu seperti punya visi atau punya dugaan jangka jauh yang mengatakan ini Fahmina harus didukung, harus difasilitasi untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran terkait gender dan Islam. Dan sekarang terbukti Fahmina adalah sebuah pusat, saya kira, terutama dalam kaitannya dengan qiraah mubadalah, menjadi pusat eksplorasi pemikiran sekaligus eksperimentasi dari realitas ke teks. Dialektika itu saya kira sebuah suasana yang tidak semua lembaga punya kesempatan itu. Fahmina punya kemampuan itu, dan Fahmina diuntungkan oleh tradisi pesantren di Cirebon yang memang memungkinkan bagi orang seperti Fakih menuangkan pikiran-pikirannya, mengetes pikiran-pikirannya, dan mendapatkan challenge dalam realitas, sekaligus juga dukungan dari mitra-mitranya, termasuk dari Kiai Hussein, Ibu Nyai, pimpinan-pimpinan pesantren, yang menurut saya itu bisa menyumbang pada perkembangan pemikiran Islam dan gender di Indonesia dan juga di dunia internasional. Dan untuk itu saya betul-betul sangat bangga dan sangat senang menjadi bagian dari Fahmina. Nah, di luar itu kita sekarang saat ini berhadapan dengan sebuah realitas yang tidak sederhana, yaitu munculnya penggunaan agama sebagai identitas politik. Ketika membicarakan soal agama dan identitas politik, mau tidak mau identitas politik yang digunakan adalah terkait dengan tubuh dan eksistensi perempuan. Kita tahu kita sekarang ditantang luar biasa oleh isu-isu yang di dunia internasional menjadi persoalan. Kawin anak misalnya. Kawin anak Indonesia menyumbang cukup tinggi, ketujuh di dunia, kedua di Asia Tenggara, bahkan di ASEAN.
Lalu ada persoalan yang terkait dengan sunat perempuan, ada persoalan dengan remaja, hal-hal yang atau perempuan di ruang publik dipertanyakan kembali, sesuatu yang di dalam pesantren sudah selesai. Sekarang karena Islam digunakan sebagai identitas politik, hal-hal semacam itu menantang lagi. Misalnya kemarin minggu lalu keluar sebuah buku entah dari mana, tapi karena ada sosial media yang mengatakan Siti Aisyah juga menikah masih anak-anak. Nah, hal-hal semacam itu masyarakat membutuhkan dampingan, masyarakat membutuhkan bimbingan, masyarakat membutuhkan kepastian-kepastian yang basisnya secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan sekaligus men-challenge pandangan-pandangan seperti itu. Qiraah mubadalah menurut saya adalah sebuah pembekalan metodologis yang sangat penting yang dapat menemani teman-teman yang sedang bekerja di lapangan ataupun di dalam pemikiran dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi, yaitu politisasi atau penggunaan agama sebagai simbol ya, yang menggunakan perempuan dan tubuh perempuan sebagai bukti. Misalnya kelompok sebelah yang katakanlah kita menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang fundamentalis, Anda bisa mengatakan seperti itu. Memang mereka membutuhkan arena, tapi sekaligus mereka membutuhkan, saya menggunakannya istilah bendera. Mereka membutuhkan bendera yang menunjukkan bahwa mereka ada. Dan cara untuk menunjukkan mereka ada itu dengan menggunakan perempuan sebagai buktinya gitu. Jadi misalnya Islam menawarkan kepada dunia sesuatu yang baik agar anak-anak tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. Nih jawaban dari Islam, kawin anak misalnya kayak gitu. Atau terjadi kemiskinan, oke, solusinya apa? Poligami. Hal-hal yang simplistis yang di dalam Islam sendiri di-challenge itu digunakan oleh mereka sebagai identitas. Nah, itu kan menantang sekali. Dan menurut saya apa yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh teman-teman di Qiraah Mubadalah yang dipimpin oleh Fakih ya, itu menjadi teman diskusi yang sangat penting. Teman berdiskusi dan men-challenge sendiri argumentasi-argumentasi agama dan realitas yang dikembangkan oleh teman-teman sendiri melalui riset-riset, melalui kajian-kajian lapangan untuk membuktikan realitasnya nggak begitu. Kawin anak ya berdampak buruk. Poligami ya berdampak buruk kepada perempuan, kepada anak yang dilahirkan. Dan tantangan-tantangan dari realitas itu membutuhkan jawaban metodologis secara teks, argumentasi-argumentasi yang berdasar, yang diterima di dalam tradisi pemikiran Islam, di dalam tradisi intelektual Islam. Dan itulah yang saya kira dilakukan dengan sangat baik oleh teman-teman yang bergerak di Qiraah Mubadalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.